Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita diambil dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 dan ayat ke-24 dan ke-25. Judul renungan kita pada hari ini adalah Selamat Karena Kebiasaan. Inspektur polisi kota New York, Frank Regan, punya janji untuk makan malam bersama dengan asisten jaksa wilayah yang adalah putrinya sendiri, Erin Regan. Akan tetapi pada waktunya ditunggu-tunggu, Erin tidak kunjung datang, padahal biasanya dia selalu tepat waktu. Adegan dalam film Blue Bloods ini segera berpindah. Di kantornya yang sudah tutup dan sepi, Erin Regan sedang terancam upaya jahat dari seorang pembunuh psikopat. Tepat pada saat genting itu, ayahnya datang dan menyelamatkannya. Pembunuh itu diajar timah besi dari pistol Frank Regan. Kitab Amsal banyak mengusung tema pendidikan. Kunci pendidikan terletak pada kebiasaan yang dibangun lewat pengulangan dari waktu ke waktu. Akhirnya kebiasaan yang terbentuk itulah yang mengendalikan sebagian besar dari perilaku dan tindakan kita. Bagaimana didikan sewaktu muda mampu bertahan terus hingga masa tua kita? Jelas itu adalah faktor kebiasaan yang telah berbuah menjadi karakter seumur hidup. Maka jangan meremehkannya. Tak heran kebiasaan buruk itu bisa menjadi jerat yang membawa celaka. Namun juga sebaliknya, kebiasaan baik mampu menyelamatkan seorang seperti yang tergambar dalam adegan film Blue Bloods tadi. Kebiasaan tepat waktu membangkitkan rasa curiga sang ayah, akhirnya yang mampu menyelamatkan daripada nyawa Erin Regan. Kehidupan kita amat ditentukan oleh kebiasaan yang terbentuk dalam diri kita, entah baik atau buruk. Jadi, jangan pernah jera membangun kebiasaan baik. Itu baik untuk kita, sekarang dan kelak. Menanam kebiasaan setiap hari menjadikan kita menuai karakter seumur hidup. Nah, bacaan kita pada hari ini singkat sekali, yaitu Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6, kemudian ayat disambung ayat 24 dan 25. Ayat ke-6 berbunyi demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, hari ini kan kita membaca ayat 6 ya, didiklah seorang muda. Nah, dari sini kita lihat bahwa pendidikan memang harus dilakukan sejak dari muda. Jangan sampai pendidikan itu dimulai ketika sudah tua, itu sudah terlambat. Jadi jikalau pendidikan tidak dilakukan dari muda, maka yang terjadi adalah karakter yang terbentuk lebih dipengaruhi lingkungan daripada keluarga. Ingat ya, pendidikan dari keluarga itu harus jauh lebih tinggi pengaruhnya dan lebih besar pengaruhnya daripada pengaruh lingkungan kepada orang muda. Ya, tapi yang sering kali itu gini ya, orang-orang muda tuh kadang tidak seneng di rumah, bosan di rumah, pengennya bergaul dengan teman-teman, itu tidak salah. Tapi jikalau mereka tuh sudah membiarkan diri mereka tuh dipengaruhi oleh cara pikir dan cara pandang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka yang terjadi adalah mereka akan dengan mudah terseret. Itulah sebabnya kenapa pendidikan keluarga dari sejak kecil itu penting sekali. Jadi sebagai contoh ya, jadi misalkan ada seorang ayah yang memberitahukan kepada anaknya tentang rokok itu bahaya. Dari kecil dicekoin bahwa rokok itu jahat, bisa merusak tubuh, paru-paru bisa rusak, narkoba itu racun. Jadi karena narkoba bisa membuat orang tidak terkontrol perilakunya. Nah, nasihat-nasihat seperti ini dari kecil penting sekali diberikan oleh papa dan mama kepada kita. Mengapa? Karena sejak kecil kita tuh
kalau mau hidup benar itu pasti banyak godaannya gitu loh. Contoh ya misalkan ya, contoh masalah rokok tadi. Biasanya orang ketika masa kecil misalnya ya kelas 6 SD atau SMP kelas 1, SMP kelas 2 gitu ya. Orang sudah mulai ngomong gini, wah kalau lu ndak ngerokok ndak gaya. Orang laki itu ngerokok mesti. Ndak ngerokok banci loh. Bukan laki, ndak gentle, kurang jantan. Nah, perkataan itu bisa memancing namanya darah muda gitu ya. Darah muda nih. Jadi harus tertantang, jiwanya mudah tersulut ya, modelnya seperti itu. Maka yang terjadi adalah mereka mudah terpengaruh. Nah, ketika terpengaruh, mereka rokok, narkoba. Nah, itu yang terjadi dan itu yang benar-benar harus dihindari. Nah, kalau pendidikan dari keluarga itu sudah kuat, maka niscaya itu akan menjaga, memagari mereka dari kemungkinan yang lebih buruk untuk masa depan mereka. Terutama orang-orang kaum muda. Nah, ayat ini ngomong didiklah orang muda, ada frasa menurut jalan yang patut baginya. Maksudnya apa ya menurut jalan yang patut baginya? Berarti ada acuan standar. Nah kalau ada acuan standar, standar apa yang digunakan? Dalam hal ini berarti standarnya harus firman Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita sedang mendidik orang-orang muda kita based on firman Tuhan? Ataukah apakah kita mendasarkan perilaku kita dan cara pandang kita terhadap dunia ini based on firman Tuhan? Karena selalu ada peperangan antara nilai-nilai dunia dan nilai-nilai dari firman Tuhan. Selalu ada perang. Karena keduanya ini tidak akan pernah cocok. Contoh ya, misalkan kita bicara topik kekayaan. Di dunia ini mengatakan bahwa ayo kamu harus kaya. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah tua apa ya, kalau kaya hartamu itu akan memuaskan kamu. Seperti ini ya. Nah tetapi kalau di firman Tuhan beda. Kekayaan itu bukan jadi tujuan. Bukan. Tetapi tujuan daripada seorang kaya itu supaya bisa menjadi saksi bagi orang banyak. Menjadi saksi bisa memberkati daripada orang banyak. Misalkan mungkin ada pekerjaan Tuhan yang butuh tanah atau butuh lahan. Atau butuh apapun yang memang mau tidak mau harus keluar uang banyak. Renovasi gereja lah apalah. Nah kalau orang memang dipanggil Tuhan untuk kaya, untuk membiayai hal-hal tersebut. Ini prinsip sesuai ya dengan firman Tuhan. Pernah di dalam perjanjian lama ada orang yang dikhususkan, suku yang dikhususkan untuk melayani bangsa Israel yaitu Lewi. Tetapi dalam kehidupannya yang sehari-hari, maka Lewi itu yang tidak punya tanah itu numpang pada suku-suku lain. Nah suku-suku lain inilah dia itu dipelihara. Kurang lebih seperti itu. Nah contoh dalam spiritualitas. Nah seringkali kita mikir ya. Kalau orang dunia itu spiritualitas itu gini. Beribadah kepada Tuhan dengan tujuan apa? Allah berkati saya. Itu ya. Tetapi yang benar menurut pandangan Kristen yaitu spiritualitas kita datang kepada Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi kita. Bukan berarti kita tidak mau berkatnya Tuhan. Tapi pengorbanan Kristus yang luar biasa di kayu salib. Itu sudah lebih daripada cukup. Yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat peduli terhadap hidup saya dan saudara. Jadi bagi saudara yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Cepat-cepatlah untuk bertobat. Mengaku dengan dia dengan mulut dan dengan hati bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Jangan sampai saudara terjebak dalam spiritualisme palsu. Bahkan saya pernah dengar ya ada orang yang datang ke gereja karena apa? Ya supaya saya terbebas dari utang. Loh pikirnya gereja ini pinjaman bank atau gimana nih? Dan katanya minta mohon pada Tuhan supaya bebas daripada utang. Tujuan utama ke gereja itu iya. Bisa-bisanya ya gitu ya. Terus berikutnya kehidupan setelah kematian. Ada orang yang berpendapat bahwa kehidupan setelah kematian itu tidak ada. Maka sekarang hidup foya-foya, hidup senang-senang, nikmati hedonisme. Hedonisme tahu ya. Pokoknya pengen menikmati daripada kenyamanan daripada dunia ini. Nah
Kalau orang yang berpandangan bahwa kehidupan setelah kematian itu tidak ada, maka itu akan mempengaruhi cara hidupnya di dunia ini. Karena apa? Dia akan foya-foya, dia akan nikmati, dia akan sembarangan saja hidup. Tetapi kalau orang itu percaya there is afterlife, ada kehidupan setelah kematian, maka orang itu akan lebih bertanggung jawab. Karena apa? Ada penghakiman. Ada orang yang akan menilai daripada segala perilaku Anda nanti di kehidupan afterlife. Pandangan yang topik yang keempat adalah Yesus. Bagaimana kita memandang tentang Yesus? Ada orang yang memandang bahwa Yesus cuma guru biasa, cuma nabi biasa. Ya, kalau dipandang seperti itu, maka Yesusnya tidak akan pernah disembah dan disembah dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang Kristen mempercayakan hidupnya, dirinya itu kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Jadi cara pandang seorang terhadap Yesus itu sebagai apa? Itu mempengaruhi orang tersebut dalam berperilaku, di dalam berkonsep. Yang berikutnya, nah ini sangat hot sekali ya, human potential movement. If you think you can gitu ya. What you see is what you get gitu ya. Jadi menggali potensi manusia itu boleh enggak? Boleh saja. Bahkan di firman Tuhan kita harus bertanggung jawab menggali potensi kita. Buktinya kita dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta juga harus mengembangkan masing-masing. Malas memperkembangkan potensi talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka itu akan menjadi bumerang. Dan Tuhan tidak suka terhadap hal itu. Boleh. Tapi terus kalau gitu apa salahnya human potential movement? Salahnya adalah gerakan-gerakan semacam ini itu kadang-kadang mengingkari daripada realita. Misalkan tiap pagi lihat gitu ya. Wah, halo orang kaya. Belum kaya loh ngomong halo orang kaya. Terus ngomongnya sok-sokan gitu ya. Waduh, ini iman Kristen. Terus lihat kaca lagi, halo orang ganteng. Enggak ganteng ngomong ganteng ya apa sih. Atau halo orang wayu lah. Ya susah ya. Jadi sugesti palsu. Untuk apa? Supaya kalau disugesti itu nanti percaya dirinya, PD-nya naik. Nah, berarti kalau gitu PD-nya tergantung pada kata-kata sugesti itu. Bukankah apa yang kita bisa lakukan itu semuanya harusnya bergantung pada Tuhan. Sehingga kalaupun kita mau PD-nya bukan kata-kata sugesti, dari kata-kata sugesti itu. Tapi dari rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus dan percaya kita bahwa Yesus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Oke, berikutnya masalah Alkitab. Ada orang yang berpendapat bahwa waduh, Alkitab itu kitab kuno. Tidak bisa dipercaya, sudah kuno. Nah, kita hidup sekarang. Alkitab ditulis abad pertama. Kita ini sekarang sudah hidup di tahun 2021. Relevansinya mana? Nah, kalau pandangan orang dunia memandang Alkitab seperti itu, maka sampai elek, sampai tuwek ya tidak pernah dibaca Alkitabnya. Karena dianggap apa? Tidak memiliki relevansi. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, berarti ada relevansinya Alkitab itu dengan hidup saya. Salah satu cara Tuhan bicara kepada saya melalui firman-Nya yaitu Alkitab. Nah, kalau orang berpendapat seperti ini, maka hidupnya akan berubah. Kemudian berikutnya yaitu keselamatan melalui iman. Banyak cara pandang dunia mengatakan bahwa keselamatan melalui perbuatan baik. Kalau kita tidak berusaha, maka kita tidak akan bisa selamat. Maka itu keselamatan harus melalui perbuatan baik. Kristen beda. Karena perbuatan baik itu seperti kain kotor. Seperti yang di kitab Yesaya itu. Kesalehanmu seperti kain kotor. Loh, kok aneh kok kayak gitu? Karena Roma 3 ayat 10 menjelaskan bahwa tiada satu manusia pun yang mencari Allah. Tiada manusia pun yang berbuat baik, semuanya sudah berdosa. Kalau misalkan ada orang, ini orang tidak kenal Tuhan tapi dia baik, itu terus gimana? Dia percaya keselamatan melalui perbuatan baik.
Ya toh, dia juga baik terhadap saya. Ingat ya, kebaikan tuh yang berhak nilai baik atau enggak itu Tuhan, bukan kita. Mungkin itu baik bagi kita, itu namanya apa ya, kebaikan relatif ya. Tapi kalau secara absolut mutlak, kebaikan itu harus dinilai berdasarkan dari sisi pandang Tuhan. Maksudnya seperti itu. Segala sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan based on kasih dan cinta kepada Tuhan, maka itu berdosa. Law of attraction yang terakhir. Ini nilai-nilai dunia yang memandang bahwa jika engkau berpikir apa sesuatu gitu ya, terus menerus engkau berpikir, maka pikiranmu akan menarik gelombang-gelombang tertentu, dan gelombang-gelombang tertentu itulah yang akan mewujudkan daripada keinginan saudara. Sering dengar enggak kayak gini-gini? Saudara, mana ada dalam firman Tuhan yang mengajarkan the law of attraction? Apa yang kita lihat itu seolah-olah ditarik terus apa gitu tuh. Tapi ada juga loh orang yang meminjam ayat Alkitab untuk membenarkan. Misalkan ngomong gini, Abraham itu ya kan dapat tanahnya itu karena dia tuh melihat. Wah, melihat utara, selatan, timur, barat. Apa yang dilihat Abraham, itulah yang diberikan Tuhan kepadanya. Loh, kekuatan ini melihat. Karena apa yang dia lihat itu tertarik nanti akan menjadi nyata dalam kehidupan Abraham. Saudara pernah naik gunung di Israel enggak sih? Kalau Anda pernah naik gunung, enggak usah di Israel ya, di Bromo atau di mana. Setiap pandangan kita itu terbatas oleh horizon. Artinya apa? Kalau terbatas oleh horizon, tidak bisa melihat seluruhnya. Masalahnya yang didapat Abraham itu lebih daripada apa yang dia lihat. Jadi bukan karena Abraham itu melihat maka mendapatkan. Karena memang Tuhan mau berkenan Abraham memilikinya. Jadi jangan dibolak-balik. Nah inilah yang saya sebut pertempuran nilai dunia versus nilai daripada firman Tuhan. Beda banget bukan? Maka janganlah Anda terjerumus dalam nilai-nilai dunia ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ayat yang ke-6 bagian ketiga. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya kalau dari muda orang itu sudah dididik dengan benar, dengan baik. Maka yang terjadi adalah orang itu mengalami progressive sanctification. Jadi penyucian yang terus menerus dari kehidupan seorang yang percaya. Kemudian ada permainan kata, didik orang muda. Wah ini masa muda. Terus itu pada masa tuanya. Jadi ada rentang waktu. Di mana rentang waktu ini ada yang tidak berubah. Tentu fisik berubah. Ubanan ya toh. Mungkin gigi sudah pakai gigi palsu gitu ya. Tapi itu masa tua fisik mungkin berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah apa? Dengan siapa kita mengarungi kehidupan ini. Itu yang tidak berubah. Kalau dari Anda muda, Anda sudah mengarungi kehidupan iman saudara di dunia ini itu dengan Yesus Tuhan. Maka dia yang berjanji, aku sekali-kali tak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tak akan membiarkan engkau. Ibrani 13 ayat 5 dan 6 ya. Itu janjinya akan digenapi. Sehingga dikatakan di sini, pada masa tuanya dia akan menyimpang daripada jalan itu. Ada yang tidak akan berubah bagi orang yang percaya. Yaitu apa? Penyertaan Tuhan. Oke, sekarang kita pindah ke ayat yang 24. Dikatakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Terus ini penting sekali ya. Dengan siapa kita menghabiskan waktu kita, itu akan membentuk karakter kita. Dengan siapa kita berbagi pikiran atau bertukar pikiran, itu sangat mempengaruhi kita menjadi apa kita ketika kita dewasa nanti. Kepada siapa kita beriman, itu akan menentukan kemana kita pergi ketika kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Gitu ya. Jadi 3 kalimat ini bagus sekali ya. Kenapa kok bagus? Karena yang membuat saya. Gitu ya. Enggak ya. Tapi ini memang bagusnya. Perhatikan baik-baik ya. Saya ulangi ya. Dengan siapa kita menghabiskan waktu kita, itu akan mempengaruhi
karakter kita. Dengan siapa kita berbagi pikiran, itu akan menentukan kita akan jadi apa kelak. Tapi kepada siapa kita beriman, itu akan menentukan kemana kita pergi ketika kita mengakhiri kehidupan ini. Oke, ingat ya kalimat-kalimat ini ya. Ayat yang ke-25 dikatakan supaya engkau jangan menjadi terbiasa dengan tingkah lakunya. Jadi mengapa kau tidak perlu bergaul dengan orang-orang sumbu pendek, orang yang mudah gusar? Karena kalau kita tuh kumpulannya terus sama sumbu pendek, lama-lama kita tadi tidak punya sumbu. Belum apa-apa sudah marah maksudnya, gitu loh. Nah kalau seperti itu, ya bahaya. Kita akan jadi manusia yang memiliki dipenuhi oleh karakter negatif. Terus konsekuensi logisnya apa kalau kita memiliki karakter negatif? Kalau kita memiliki karakter yang negatif, kita akan jadi batu sandungan bagi orang yang mau percaya pada Yesus. Jangan-jangan ada orang yang mau percaya pada Yesus gara-gara melihat karakter kita yang belgedes, yang tidak karu-karuan. Maka yang terjadi adalah orang itu mengurungkan niatnya. Karena dia percaya, loh ikut Yesus saja modelnya kayak gini lah. Saya tidak mau kalau ikut Yesus modelnya seperti itu. Nah sekalipun benar orang itu keliru dalam menilai. Dalam pengertian gini, kalau ingin menilai suatu ajaran benar atau salah, itu tidak boleh dinilai daripada pattern kehidupan orang yang mengimaninya. Karena apa? Orang yang mengimaninya daripada ajaran itu belum tentu sempurna. Jadi yang menentukan suatu ajaran keliru atau benar itu adalah apa? Karena ajaran itu secara logis bertentangan dengan akal apa enggak? Karena ada ajaran-ajaran tertentu yang kontradiksi. Jadi tidak logis, tidak koheren dan tidak konsisten. Jadi secara logis, secara moral, secara etis dan bisa terbukti secara sejarah. Jadi maksudnya tidak mitos-mitos ya. Karena ada ajaran-ajaran tertentu itu mitos. Gak ada buktinya, gak ada sejarahnya, pokoknya mitos. Nah itu yang kita tidak bisa percaya terhadap hal seperti itu. Intinya kembali ke ayat 25. Kita tidak boleh menjadi penghalang bagi orang lain untuk percaya pada Yesus. Jadi hati-hatilah dengan karaktermu. Karena dengan karakter busuk yang kita miliki, itu akan juga membuat orang lain hidup membusuk selamanya di neraka. Bisa loh seperti itu. Karena orang itu tidak mau percaya gara-gara karakter kita yang busuk. Itulah sebabnya jangan sampai karakter busuk kita membusukkan orang lain di neraka. Oke? Renungan kita hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.